Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton Waalaikumsalam. podcast Hangono Tunggale. Kembali lagi bersama saya, Dila. Kali ini kantor radar kedatangan tamu dari MI Ibrahimi Kalipuro yang bakalan nemenin kita ngobrol seputar literasi nih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kita belum kenalan nih. Kalau Bapak, dari Bapak kepala sekolahnya dulu nih. Ya, nama saya Misranto. Heeh. Kalau adik-adiknya dari yang cewek yang cantik dulu. Kiki. Iya, Oke, Kiki kelas berapa? kelas 6. Kalau yang cowok Dava. kelas 6 Kelas juga. Oke. Jadi kita kedatangan teman-teman dari MI Ibrahimi Kalipuro kelas 6 SD dan Bapak Kepala Iya, Sekolah. betul. Pagi ini kita akan bahas tentang literasi nih, teman-teman. Tapi pembawaannya santai aja ya. Oh ya, Oke, santai. Kita buka kayak ruang diskusi. ya betul. Diskusi literasi. Literasi salah satu aspek dasar yang penting banget buat perkembangan pendidikan anak-anak, Betul. terutama di usia yang dini kayak dari Iya, SD. Kemampuan baca dan nulis tidak hanya menjadi landasan dalam proses belajar, tetapi juga berperan besar dalam membuka wawasan dan meningkatkan kualitas hidup siswa betul. untuk dia di masa depan nanti juga kan. Ini langsung saya tanya ya Pak. Monggo, Oke. silahkan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih tentang literasi anak-anak di zaman sekarang ini? Kalau menurut saya secara pribadi, terutama di literasi membaca, Ya, untuk di zaman ini sangat luar biasa. Anak-anak begitu cinta tentang literasi membaca, cuma mereka itu lebih cenderung yang dibaca itu kurang begitu manfaatnya kurang, karena yang mereka tulis, yang mereka baca itu ada karena tergiur dengan adanya HP, sehingga mereka chatan sama teman-temannya. Mereka ya sekarang ini ada game gitu. Literasi yang dibutuhkan itu mereka sudah mulai berkurang, terutama tentang membaca berita-berita itu. Itu yang menurut pandangan saya. padahal literasi itu dulu di zamannya, mungkin di zamannya Bapak Di zaman sekolah, di saya zaman betul, saya iya. kecil berarti ya. Iya, Itu kita tuh sangat-sangat harus bisa membaca. betul. Karena di waktu-waktu mendatang itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Betul. Heeh. Betul. Terus, tapi kebanyakan anak sekarang nih ya Pak, dia lebih menggunakan gadget Betul. untuk kayak Mbah Google, Iya. gitu biasanya dia langsung searching itu pakai voice note. Iya. Dan ketika hasilnya dikeluarkan, itu dia bisa menggunakan langsung dari suaranya Google itu sendiri. Iya, betul. Jadi anak-anak tidak membaca, kayak mencari tahu dari akarnya sampai hasilnya. Iya. Gitu. Tahunya sudah hasilnya Langsung gitu. hasilnya. Mereka maunya Betul. hasilnya Iya. gitu. Menurut Bapak nih, program atau strategi apa saja yang udah diterapkan di sekolah di MI Ibrahim itu sendiri untuk meningkatkan literasi siswa? Program yang sudah kita lakukan, yang pertama kita sudah menyediakan perpustakaan. Iya. Cuma anak-anak itu mungkin ya kurang begitu tertarik, sehingga dari tahun kemarin itu setiap kelas saya sampaikan kepada guru kelasnya untuk menyediakan pojok baca. Jadi setiap pojok itu ada tulisan pojok baca, disediakan buku-buku, baik yang fiksi atau non fiksi kita sediakan. Terutama kalau kelas 1 itu kan senangnya anak-anak yang buku bergambar tentang cerita komik sebagainya. gitu Komik kan. itu sudah kita sediakan, dan alhamdulillah dengan adanya pojok membaca di setiap kelas itu, anak-anak itu sudah didampingi oleh gurunya. Ya, ada beberapa waktu 5 menit di KBM itu anak-anak diajak untuk membaca. Alhamdulillah program ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman guru kelas, alhamdulillah sudah jalan. Karena banyak membaca itu adalah jendela dunia, itu target kami. Betul sekali. Itu yang sudah kita programkan dan alhamdulillah sudah jalan. Itu. Kalau itu Pak, rata-rata anak-anak itu lebih banyak membaca di pojok baca itu, mereka lebih banyak di cerita yang fiksi atau yang non fiksi,
atau lebih banyak pengetahuan, kayak ada komik itu Bobo gitu kan, dia Iya, berbentuk iya. komik tapi Mm-mm. banyak apa namanya pengetahuannya gitu. Ada lagi satu buku itu saya lupa namanya ya Pak. Mm-mm. Cuma dia itu tebel, terus isinya itu bener-bener gambar-gambar, cuma di tiap bukunya itu dia ada tema-temanya gitu. Mm-mm. Kan anak-anak lebih suka baca karakter gitu kan ya Pak. Iya, Mereka lebih sukanya gimana Pak? iya. Mereka anak-anak itu lebih cenderung kecintaannya itu adalah buku-buku yang bergambar tentang Mm-mm. kisah atau cerita legenda lah anak-anak itu. Ah, Tentang pengetahuan enggak begitu. Cuma saya sampaikan sama guru-guru itu, anak-anak itu harus tetap didampingi. Kalau mereka tidak didampingi, mereka tidak akan baca sedikit. mm-mm. Misalnya kayak dari kelas 4 itu dari 37 itu hanya berapa orang yang membaca secara sukarela. Tapi saya memang mewajibkan kepada guru kelas atau guru bidang studi setiap KBM itu harus apa? Harus mendampingi anaknya untuk membaca gitu. Jadi setiap hari anak-anak itu harus didampingi meluangkan waktunya 5 menit 10 menit Untuk untuk membaca. membaca. Gitu. Jadi kayak sekarang IPA gitu ya. Jadi ada buku yang buku di perpus itu kita pindahkan sudah Mbak. Iya, ke pojok baca itu karena mereka mau masuk ke perpus itu kayak nuansanya gimana padahal di situ sudah ada kipasnya gitu ya. Ah, Sudah ada, kita setting sebaik mungkin sudah. Cuma mereka kurang begitu bagaimana ya, gitu. mungkin karena pandangan mereka buku di perpustakaan itu Iya, isinya buku pelajaran iya. semua. Tidak tertata lagi. Kalau Mm-mm. anak-anak itu habis membaca, Taruh gitu iya aja. karena waktunya sudah mepet, ditaruh sembarangan sudah. Terus beda kan. Nggih, Jadi bagaimana cara dari sekolah gitu ya kan Pak betul. menata perpustakaan Iya, itu menjadi semenarik mungkin iya, untuk iya. mereka, memfasilitasi dengan nyaman Nggih, gitu. nggih. Mungkin ada yang beberapa perpustakaan itu nambahin cerita-cerita novel, Iya. novel gitu kan ya. Oh ya, kita juga ada adik-adik berprestasi dari MI Ibrahimi Kalipuro nih teman-teman. Kali ini kita akan tanya tentang literasi dari sudut pandang mereka. Hmm. Halo, Halo. apa yang kalian pikirkan ketika mendengar tentang kata literasi? Siapa dulu yang mau jawab? Hmm. Gunting batu kertas. Adil nih. Oke, yang cewek dulu, Kiki dulu. Ya, dulu Kiki dulu. Gimana nih kalau kamu dengar kata literasi nih, Ki? Ya, setelah saya mendengar kata literasi, saya langsung terngiang dengan membaca, karena dengan gemar membaca, kita akan menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Betul, betul. Kalau menurut Dava sendiri, yang kamu pikirin ketika mendengar kata literasi? Sama kayak Kiki. Sama kayak Kiki deh. Samain aja. Samain aja. Oke, berarti habis ini pertanyaan selanjutnya, Dava duluan. Oke, Dava. Pandangan kalian nih, ini kali ini pandangan ya. Kalian tentang literasi di zaman sekarang. Apa? Ayo Dava, jawab. Di zaman yang Malu-malu. Grogi apa gimana ini ya? tarik nafas dulu, senden. Kan zaman sekarang nih ya Dava. Mm-mm. Kita apa-apa sudah gadget. Dava pasti punya HP sendiri. Dava kalau bingung itu pasti tanya ke Mbah Google. Iya. Betul itu kan. Itu termasuk perkembangan zaman sekarang. Dava sendiri masih senang baca buku nggak? Iya. Buku apa tuh? Buku cerita fiksi atau buku Non-fiksi. buku fiksi apa contohnya? Cerita kancil nyuri timun gitu ta. Buku fiksi yang sering dibaca sama Dava nih biasanya nyeritain tentang apa? Komik. Komik. Dava suka komik Detektif Conan? Enggak. Komik apa biasanya yang Dava baca? Komik yang biasanya ada di pojok baca sekolahan? Iya. Oh, banyak ya berarti yang Dava baca kalau komik-komik. Oke. Kayak Dava derdek guys.
apa namanya kalau bahasa Indonesia ya? Apa deg-degan dah. Oke, kita lanjut ke Kiki. Pandangan Kiki tentang literasi di zaman sekarang nih, Ki. Kalau zaman sekarang kan anak-anak lebih cenderung suka membaca di gadget atau handphone gitu. Betul. Mm-mm. Jadi kayak buku yang dikarang ini, yang ditulis itu jarang dibaca. Ya, betul. Jadi untuk meningkatkan kegemaran anak-anak buat membaca, orang tua lebih mengajarkan anaknya untuk gemar membaca. Betul. Dukungan dari orang tua itu penting untuk anak-anak gemar membaca. Ada lagi, Kiki? Oke, banyak sekarang novelis novel itu dia menerbitkannya itu di digital dulu ya. Digital dulu kayak biasanya di Wattpad dulu atau banyak AO. Kiki baca AO nggak? Alternative Universe itu baca nggak? Nah, sama. Kayak cerita-cerita kayak gitu tuh lebih banyak menarik anak-anak di zaman sekarang nih, teman-teman. Sebenarnya sama tidak salah ya. Kita untuk suka membaca itu hanya perbedaan media aja. Membaca dengan di buku, dengan membaca di HP digital itu apa namanya sama aja. Pokoknya kita mendapatkan nilai-nilai, kok nilai sih pembelajaran yang bermanfaat. Ini saya boleh tanya lagi nih ke Bapak. Monggo, silahkan. Oke. Dari sekolah sendiri ada apa namanya kesulitan nggak Pak untuk menyediakan buku bacaan yang sesuai untuk siswa-siswi MI? Iya, kalau berbicara kesulitan sebenarnya ya enggak begitu sulit. Karena di perpus sendiri itu sudah lengkap. Baik itu buku materi, kemudian buku fiksi, Ya. buku cerita-cerita itu, kemudian buku non-fiksi, itu sudah disediakan. Karena dulu tahun 2008 itu kita dapat bantuan blok grant terkait dengan buku sarana prasarana di perpustakaan, dan itu luar biasa, termasuk ensiklopedia, kemudian kamus itu baik kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia itu sudah disediakan. Iya. Gitu. Jadi semuanya sudah ada, cuma yaitu sekarang ini kita harus men-setting ulang. Karena mereka anak-anak itu untuk gemar, senang datang ke perpustakaan itu mulai berkurang. Sehingga kita lembaga di sekolah itu harus menyediakan pojok baca. Sehingga buku yang ada itu kita taruh ke perpustakaan, ke pojok baca itu masing-masing kelas. Cuma disesuaikan. Kalau kelas 1, 2, 3 itu ya buku-buku cerita itu sudah. Membaca cerita-cerita lucu. Iya, tidak harus kepada materi sudah. Karena kalau kelas 1 itu tidak dituntut untuk yang lain. Betul. Bisa membaca itu sudah luar biasa. Itu jadi insya Allah masalah kesulitan itu sudah tertangani. Itu kembali lagi yang tadi itu. Kita harus pandai-pandai membuat anak itu cinta, gemar dengan tempat yang kita sediakan. Itu yang kita, jadi tidak ada masalah untuk buku-buku itu. Untuk pemanfaatan pojok baca sendiri, kan biasanya pojok baca itu kita hias ya Pak, dari Betul, sekolahan iya. dihias. Bagaimana pojok baca itu bisa meningkatkan semangat dan keinginan anak untuk membaca? Mungkin dihias seperti yang Bapak bilang pohon-pohon itu, atau ada gantungan atau gimana Pak? Iya, jadi itu kembali lagi terhadap guru kelasnya. Karena di MI itu yang ngajar itu guru kelas. Jadi MI atau SD itu gurunya itu adalah guru yang multitalenta. Jadi satu guru itu mengajar bahasa Indonesia, bisa ngajar bahasa Inggris, matematika, IPA, PPK dan sebagainya. Kalau yang sekarang itu kan guru satu mapel gitu. Iya, kalau sekarang guru kelas semua mapel yang diajarkan. Lah, kembali lagi kepada bagaimana anak itu supaya tertarik, maka kami selaku kepala sekolah menginstruksikan terhadap guru kelas bagaimana men-setting pojok baca itu semenarik mungkin. Yaitu kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu
sekarang ada istilah pohon prestasi, pohon prestasi. Ya. Pohon prestasi. Anak-anak yang kelihatan gemar membaca itu dikasih bintang. Jadi nanti ditempelkan gitu. Kemudian anak-anak ketika ada pertanyaan itu dia bisa menjawab, maka dikasih pohon bintang. Jadi semakin banyak bintangnya, maka anak itu adalah anak yang berprestasi. Itu secara non akademiknya ya di sana itu. Jadi nanti kalau dia ujian mendapatkan peringkat kelas itu lain lagi. Jadi pemerintah itu kan sekarang menurut saya itu kan enggak ada istilah peringkat kelas, Mbak. Enggak ada, enggak boleh. Nggak boleh. Iya, di kurikulum Merdeka ini enggak boleh ada peringkat kelas. Tapi lembaga tetap menyediakan itu. Harus biar ketemu siapa yang berprestasi, siapa yang tidak. Jadi harus tetap kita sediakan dan setiap semester itu pasti kita akan memberikan penghargaan, trofi sama beasiswa terhadap anak-anak yang ya berprestasi. Kalau kami bahasakan itu anak bintang kelas. Oh, bintang kelas. Gitu ya. Jadi di kelas itu memang disetting tempatnya itu ya dihias, ada pohon, kemudian ada gambar binatang sebagai. Kalau kelas 1 itu kan ada gambar orang, anak kecil gitu yang membaca sebagainya itu. Jadi bagaimana semenarik mungkin. Kalau sudah tempatnya itu menarik, anak itu mau berkunjung ke sana pasti membaca. Iya, betul. Gitu. Itu sementara yang kita canangkan. Gitu. Terus bentuk bintang-bintang di pohon ya, Pak. Iya. Itu tuh meningkatkan semangat ya untuk Betul, anak-anak, itu betul. meningkatkan banget. Iya. Zaman saya juga dulu kita semua lomba-lomba. Iya. Dapat bintang paling banyak. Iya. Gitu. Dan disediakan mading juga, Mbak. Kalau kelas atas itu kan sudah mulai bisa menulis ya. Iya. Kadang anak-anak itu dituntut coba buatkan puisi gitu ya. Jadi puisi itu tetap kita saring, tidak semuanya ditaruh di mading. Jadi puisi-puisi yang bagus, yang sekiranya menarik sesuai dengan syarat ya, syarat rukun ya kita katakan ya. Kan ya. Daripada puisi itu menarik, itu ditaruh di mading. Gitu. Jadi anak-anak yang ahli menulis puisi atau syair itu ditaruh di mading. Biasanya itu kelas 4, 5, 6. Kalau kelas bawah enggak ada puisi, enggak bisa anak-anak masih ya. Masih belum ya. Iya, masih belum. Kalau kelas atas sudah ada. Oh, jadi kelas 4, 5, 6 itu semangat-semangatnya itu hasil karyaku harus terlihat di mading. Betul. Jadi mereka berlomba-lomba Iya. untuk mengejar prestasi Oke. itu. Dan setiap anak itu punya semacam apa ya? Punya tempat lah, punya nama, dia ada tas gitu ya. Nanti hasil karyanya setelah di mading ditaruh. Pokoknya apalagi sekarang kurikulum Merdeka ya. P5RA itu anak-anak banyak hasil karya baik nulis macam-macam lah, menggambar sebagainya yang bagus itu di mading, nanti yang lain ditaruh di tasnya sendiri. Gitu. Jadi semuanya difasilitasi oleh kelas itu sendiri. Oke. Keren. Oh, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, Sebagai monggo. penutup kita juga nih. Ini tentang literasi media. Oke. Nah, sekarang ini kan bisa dibilang media sosial itu udah bener makanan sehari-hari. Betul, Nah, betul, Mbak. terus informasi yang kita dapat itu banyak, nggak cuma dari koran, tapi dari media sosial itu langsung. Oke. Kayak Radar, ya punya websitenya Radar, Jawa Pos gitu kan. Bagaimana menurut Bapak nih? Bagaimana anak muda ini harus memfilter informasi hoax yang tersebar di media sosial? Karena kan biasanya di beberapa platform itu berita-berita yang agak nyeleweng gitu, yang biasanya untuk anak-anak seumuran mereka ini langsung dimakan mentah-mentah gitu, langsung diterima mentah-mentah gitu. Menurut Bapak sendiri bagaimana seharusnya mereka di umur yang segini itu memfilter berita hoax yang tersebar di medsos? Jadi yang pertama, Mbak ya, yang pertama di lembaga kami itu kan anak-anak tidak boleh membawa HP. Itu pun ketika ujian asesmen itu yang boleh bawa HP itu kelas 4, 5, 6. Jadi ujian kita itu tidak paper lagi. Kalau 4, 5, 6 itu berbasis Android. Kalau sekarang berbasis Android. Lah kita juga punya laborat komputer. Iya, komputer itu luar biasa ya, yang bekerja sama dengan BLK. Yang pertama, karena memang anak-anak ini tidak bawa HP ke sekolah, memang itu aturan lembaga, sehingga kami sering menyampaikan. Yang pertama sering menyampaikan bahwa
Karena anak-anak ini kan gampang nge-share gitu. Iya. Berita ini benar dan tidaknya kita tidak tahu. Makanya kita kasih motivasi sama mereka, hati-hati dengan informasi yang kalian terima. Gitu, jangan mudah nge-share. Yang kedua, kalian hindari ya selfie yang sekiranya tidak layak. Karena ini bisa jadi hari ini kalian selfie dengan yang tidak baik, 10 tahun yang akan datang itu bisa mengancam prestasi kalian, masa depan kalian. Ketika kalian nanti kepingin jadi polisi atau wartawan misalnya, ternyata jejak detailnya ini kan ketemu gitu ya. Nah ini juga bahaya. Jadi kita memang sampaikan di awal, hati-hati. Di awal enak, di belakang tidak enak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak ini boleh membawa HP ketika ujian, itu salah satunya web atau aplikasi yang kita buat itu tidak bisa mengakses kepada yang lain. Gitu, kayak asesmen ketika ujian, itu anak-anak itu kan sekarang ada kuisen gitu ya. Ketika dia ada pertanyaan matematika tentang bab ini langsung ditanya kan langsung jawabannya ada. Ya. Itu. Nah, kita filter maksimal mungkin. Jadi mereka itu hanya bisa membuka aplikasi AM itu, asesmen madrasah itu. Kalau mereka mau mencari jawaban di Google, maka terputus nanti. Harus ngulang lagi. Makanya anak-anak sudah paham itu. Dan yang kedua, selama di madrasah, ketika anak-anak ini membawa HP, setelah istirahat mereka HP-nya ditaruh sudah. Dan enggak berani ditaruh di depan, dikasih nomor biasanya Mbak. Di belakangnya. Iya, di belakangnya ada nama gitu. Jadi insya Allah enggak ketukar. Jadi ada 2 cara yang kita sampaikan semaksimal mungkin ya. Setelah itu ya wallahu a'lam, anak-anak ini bisa ngikutin atau tidak. Makanya saya sampaikan kepada wali murid, sering-seringlah buka HP anaknya. Iya, betul. Gitu. Jadi di sekolah itu tanggungan kita sebagai guru atau pendidik. Kalau di rumah itu tanggungan orang tua. Karena lingkungan ini yang sangat kuat pengaruhnya. Iya. Itu sementara yang kita lakukan di sekolah. Untuk rutin mengecek dan mendampingi anak-anak saat memegang handphone. Iya, betul. Gitu. Karena di umur-umur segini tuh umur-umurnya rawan. Iya. Jadi memang kita yang kalau berbicara aturan itu sebenarnya luar biasa sudah. Sampai terakhir pertemuan kemarin saya sosialisasi itu kepada wali murid, kalau bisa, ini karena berkaitan dengan prestasi ya, yang saat ini sudah menurun. Itu saya sampaikan, kalau bisa bagaimana kalau kita buat kesepakatan. Gitu saya sama wali murid. Anak-anak itu boleh megang HP hari Sabtu dan Minggu. Selebihnya enggak boleh. Tapi ternyata wali murid itu sepakat. Ternyata yang bermasalah sama anaknya. Ngamuk anaknya ternyata. Bener, anaknya nggak terima. Iya, nggak terima dengan itu. Iya. Nggak bisa mabarnya kok. Betul. Si Davat yang main game ya kalau malam. Kalau mainnya apa? Seperti itu Mas yang itu tuh. Yang itu. Kalau Kiki juga main game? Enggak. Tapi kalau malam teleponan gitu biasanya. Oke. Jarang berarti ya gadgetannya Kiki? Sering, tapi kayak lebih ke baca cerita-cerita. Oh, baca cerita sama main Instagram nggak? Di umur-umur gini emang lagi seru-serunya. Iya, betul. Gitu. Iya, Game, penasaran ini. Rasa ingin tahunya tinggi. Tinggi, betul. Terima kasih Bapak, Oke, terima kasih sami-sami. adik-adik yang berkenan hadir di podcast Sengono Tunggale Jalapos Radar Banyuwangi. Kami sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe untuk update video-video radar yang terbaru. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.